Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana dengan keluarga kita? Siapa itu keluarga? Keluarga terdiri dari suami, istri, anak, cucu, keluarga inti. Ada keluarga besar, terdiri dari kakeknya, neneknya, pamannya, tantenya, keponakannya. Di Al-Quran ada satu nama keluarga. Nama itu diabadikan di dalam Al-Quran, dijadikan salah satu nama surat, yaitu surat Ali Imran. Artinya surat keluarga Imran. Allah mengistimewakan keluarga Imran sampai menjadikannya salah satu nama surat dengan surat Ali Imran. Ada apa dengan keluarga Imran sampai Allah bisa memuliakannya? Imran seorang yang soleh, kepala rumah tangga yang soleh. Begitupun istrinya. Pada suatu ketika istrinya berteduh di suatu pohon yang rindang dan dia melihat burung bersama anak-anaknya. Dia ingin mempunyai anak, padahal ketika itu dia sudah menopause. Dia sampaikan keinginannya kepada suaminya. Dan dia berharap nanti anaknya akan dia nazarkan untuk menjadi muharrar. Dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 35 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul 'alim. Ketika istri Imran berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu apa yang ada di dalam perutku atau di dalam kandunganku sebagai muharrar. Maka terimalah aku. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Ketika Hana mengandung anaknya, Hana bernazar. Anaknya akan dijadikan muharrar. Apa itu muharrar? Muharrar dari kata harrar yang berarti merdeka. Muharrar sigutnya isim maf'ul. Kalau dalam bahasa Arab disebutkan isim maf'ul. Isim maf'ul yang berarti dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Dimerdekakan dari kelezatan kehidupan dunia untuk beribadah kepada Allah. Itulah yang namanya muharrar. Dan zaman itu muharrar hanya seorang laki-laki. Di sini Hana menginginkan anak yang ada di dalam kandungannya anak laki-laki. Nanti akan dijadikannya muharrar. Kita lihat lagi ayat selanjutnya. Falamma wadu'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Ketika Maryam melahirkan, Maryam berkata kepada Tuhannya, ya Allah, aku melahirkan seorang bayi perempuan.
Padahal Allah lebih tahu apa yang dilahirkan oleh Hana. Ketika melahirkan seorang bayi perempuan, ini bagaimana? Dalam artian dia sudah bernazar bahwasanya anaknya akan dijadikan muharrar. Sementara muharrar itu seorang laki-laki. Tidak mungkin dia tidak menunaikan nazarnya. Tapi kalau menunaikan nazarnya berarti muharrarnya perempuan. Nah, yang pada saat itu tidak ada muharrar itu seorang perempuan. Hanya Hana gelisah. Mungkin kalau kita diberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita akan gelisah. Loh, kok seperti ini? Kok seperti ini? Di sini Hana menerima dan pasrah apa yang diberikan Tuhannya. Dalam kata wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Di situ menyatakan bahwasanya Hana berlindung kepada Tuhan agar anaknya dan keturunannya dilindungi oleh Allah dari setan yang terkutuk. Di situ menyatakan bahwa Hana pasrah, Hana ikhlas dengan bayi perempuannya dijadikan muharrar. Masya Allah. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita lihat kembali. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kita putus dulu ayatnya. Tuhannya menerima Maryam dengan penerimaan yang baik. Dan Tuhannya sini maksudnya Allah. Allah menumbuhkan Maryam dengan pertumbuhan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, dan memasrahkan atau menyerahkan pemeliharaan Maryam kepada Nabi Zakaria. Jadi ketika Hana melahirkan, Imran atau ayahnya Maryam sudah meninggal dunia. Dan banyak yang ingin memelihara Maryam. Karena banyak yang ingin memelihara Maryam, akhirnya diadakan Qur'ah. Qur'ah atau dalam bahasa kita itu undian. Dikatakan undian, siapa yang berhak memelihara Maryam? Ternyata yang memenangkan Qur'ahnya Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria adalah saudaranya Imran. Kita teruskan ayatnya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Karena Nabi Zakaria memelihara Siti Maryam atau Maryam, ketika Nabi Zakaria mengantarkan makanan ke mihrab, ternyata di dalam mihrabnya Maryam sudah ada rizki, sudah ada makanan. Dan makanan itu terdiri dari buah-buahan. Ada buah-buahan. Buah-buahannya buah-buahan musim dingin ada pada musim panas. Begitupun sebaliknya. Buah-buahan yang biasanya ada pada musim panas itu di dalam mihrab Maryam ada pada musim dingin. Akhirnya Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadha?" Ini siapa, dari mana kamu mendapatkan ini? Qalat huwa min indillah. Maryam berkata bahwasanya itu dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada hambanya, pada orang yang ia kehendaki dengan tanpa hisab. Itulah keluarga Ali Imran, keluarga yang diabadikan namanya dalam salah satu surat di Al-Quran.
Kita bisa petik apa dari hikmah keluarga Ali Imran? Yang pertama yang kita petik bahwasanya kita harus memasrahkan apapun itu yang terjadi, karena kita yakin semuanya dari Allah. Walaupun itu bukan kehendak kita. Kita tidak menginginkan, tapi ketika Allah sudah menginginkan, itu terjadi. Kita harus pasrahkan. Oh, ternyata Allah memberikan saya anak laki-laki, padahal saya ingin anaknya perempuan. Misalkan seperti itu. Ternyata itu lebih baik bagi kita. Kenapa lebih baik bagi kita? Karena yang kita anggap itu baik belum tentu baik menurut Allah. Yang kedua, yang kita bisa ambil hikmahnya adalah bahwasanya kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Apapun yang terjadi atas kehendak Allah, kita yakin ini yang terbaik. Yang ketiga, kita harus menunaikan nazar, di mana Hana menadarkan anaknya untuk menjadi muharrar. Hana menjalankan nazarnya. Yang walaupun tadi diceritakan, dikisahkan bahwa muharrar itu sebelumnya adalah laki-laki, tapi karena Hana sudah berjanji, sudah bernazar, akhirnya Hana menjadikan anaknya Maryam sebagai muharrarah. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.